Bab 1808, Penjelasan. Reza perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya dan tidak lagi bertele-tele. Dia langsung ke intinya dan bertanya. Aku ingin bertanya, penjelasan seperti apa yang akan kamu berikan kepadaku dan negara Nagun? Ketika Valentino mendengar pertanyaan ini, dia tidak menjawab. Dia tentu saja bersedia menjelaskan. Namun, penjelasan yang bersedia dia berikan mungkin tidak akan memuaskan Reza. Bicaralah. Reza perlahan-lahan mendongak dan menatap Valentino. Nada suaranya penuh dengan karisma. Valentino terdiam selama 2 detik lalu mulutnya bergerak. Dia akhirnya mau berbicara. Di daerah kekuasaan orang lain, dia mau tidak mau harus menunduk. Saat ini, dia adalah ikan di talenan, nyawanya berada di tangan orang lain. Saya bersedia membayar pajak 10% lebih tinggi. Semua usaha saya juga akan membayar pajak 10% lebih tinggi setiap tahun. Aku juga bisa mengajukan sebagian pajak ini digunakan untuk militer. Selain itu, semua usaha dengan nama saya juga bisa membantu para petinggi untuk mendanai pembangunan di tempat yang perlu dibangun. Aku juga bisa menyumbangkan sejumlah besar uang sebagai sumbangan. Harus diakui bahwa saat ini, Valentino menempatkan dirinya sangat rendah. Bahkan terkesan sedikit memohon. Namun, demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus merendah. Kalaupun dia akan dihina, dia tetap harus melakukannya. Karena bagaimanapun juga, dia sedang menghadapi seorang gubernur militer. Setelah Valentino mengucapkan kata-kata ini, dia mendongak menatap Reza dengan tenang. Reza mengangkat jarinya dan perlahan-lahan mengetuk mejanya. Kemudian, dia bertanya. Hanya itu? Valentino menggertakkan giginya lalu akhirnya mengangguk. Reza menatap Valentino dengan tatapan sinis. Jika hanya ini, dia tidak mungkin puas. Kondisi yang disebutkan oleh Valentino ini hanyalah hukuman dengan uang. Valentino tidak menyebutkan apapun tentang dirinya sendiri. Apa artinya ini? Reza mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Valentino sambil bertanya. Valentino, apa lagi yang kamu punya selain uang? Pertanyaan ini sangat menusuk. Namun, ekspresi Valentino tidak berubah. Benar, saya hanya punya uang dan kekuasaan di dunia bisnis. Selain itu, saya tidak punya apa-apa lagi. Valentino pun langsung mengakuinya dengan tenang. Kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya itu mungkin bisa membantunya menghadapi orang lain. Namun, bagaimana kalau menghadapi Reza dan petinggi? Mereka pasti hanya bisa diam. Jadi, apa kamu berencana akan terus seperti ini seumur hidupmu? Tidak punya apa-apa selain uang? Kamu tidak tahu bahwa kekuatan lebih berguna daripada uang? Kata-kata Reza seakan-akan menunjuk pada sesuatu, membuat Valentino sedikit bingung. Hah? Valentino mendongak dan menatap Reza dengan tatapan bingung. Reza merenung sejenak dan merasa bahwa sekarang masih bukan waktunya untuk membuat permintaan. Dengan kata lain, dia belum membuat Valentino merasa benar-benar tertekan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Reza mengajukan permintaannya, Valentino juga tidak akan setuju. Dia harus terus memberi tekanan pada Valentino sampai Valentino menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menyetujui permintaan Reza. Pada saat itu, peluangnya untuk berhasil akan meningkat drastis. Penjelasanmu tidak memuaskanku. Kamu yang melakukan perbuatan itu. Apa kamu sendiri tidak punya penjelasan yang bisa diberikan? Reza menyipitkan matanya lalu perlahan-lahan duduk tegak. Penjelasan macam apa yang Pak Reza inginkan? Valentino merenung selama 2 detik, lalu balik bertanya, memberikan bolanya kepada Reza. Dengan semua yang telah kamu lakukan, sudah cukup untuk mendapatkan hukuman mati. Jawab Reza segera. Valentino mengerutkan keningnya. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Reza mengulurkan telapak tangannya dan langsung menghentikan Valentino. Mungkin kamu tidak terima, tapi tidak masalah. Aku bisa memberitahumu pelan-pelan. Mari kita hitung totalnya hari ini.
Reza mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya secara perlahan. Setelah itu, dia baru menatap Valentino. Aku tahu, keluarga Wijaya memang punya hak untuk memakai senjata api. Tapi punya hak memakainya bukan berarti bisa menggunakannya sesuka hati. Dulu di kota Neo, kamu pernah bertarung dengan Rain Kingston dari grup Kingston dan menggunakan senjata api untuk membunuh ratusan anggota geng Black Tiger. Selain itu, kamu juga membunuh seluruh anggota keluarga Willianto di kota Neo. Kamu juga mengirim seseorang untuk memalsukan kecelakaan mobil seorang pemuda, menyebabkan dia meninggal di tempat. Mendengar apa yang dikatakan Reza, Valentino tiba-tiba membelalakan matanya dan berusaha mempertahankan keadaan pikiran yang tenang. Namun, dia tetap tidak bisa tenang. Jantungnya berdetak makin cepat dan kuat. Bukannya kejadian-kejadian itu sudah ditekan dan dihapus bersih? Namun, setelah dia memikirkannya baik-baik, dengan status Reza, pasti akan sangat mudah jika Reza ingin menyelidiki hal-hal ini. Melihat penampilan Valentino, senyum penuh makna muncul di wajah Reza. Jangan gugup dulu. Hal yang kamu lakukan sudah terlalu banyak. Hari ini, aku akan memilih beberapa hal yang penting untuk dibicarakan denganmu. Masih di kota Neo, seluruh anggota keluarga Kusuma, selain Nyonya Besar Kusuma, David Kusuma dan Angel Kusuma, sisanya dibunuh olehmu. Benar? Selain itu, di kompetisi ahli bela diri kota Vero, tapi ini masalah di dunia bela diri, jadi aku tidak akan banyak omong. Tapi, ada seorang pria dari negara Jawara bernama Roger Morgan yang menyembunyikan rahasia besar. Kamu memenggal kepalanya dengan satu tebasan dan rahasia yang dia punya juga dibawa ke akhirat olehnya. Beberapa waktu lalu, kamu membawa puluhan ribu orang memasuki kota kamu. Wilayah laut keluarga Wijaya adalah wilayah pribadi kamu, jadi aku tidak akan membicarakan kejadian di sana. Tapi kemudian kamu membawa 20.000 orang dan menetap di gedung mutiara kamu secara paksa, lalu menggunakan paksaan dan bujukan untuk membuat kamu tunduk padamu. Dalam waktu 1 malam, berapa banyak kekuatan bawah tanah yang kamu bunuh? Tanya Reza dengan suara tegas. Jantung Valentino berdetak makin cepat. Organisasi bawah tanah itu biasanya melakukan banyak perbuatan jahat. Tangan mereka sudah ternodai darah banyak orang. Aku membunuh mereka bisa dianggap sebagai menghilangkan kekerasan dan mengembalikan kedamaian. Valentino akhirnya menggertakkan gigi dan memberi penjelasan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mewakilkan siapa? Kamu bukan penegak hukum, kamu tidak berhak ikut campur dalam hal-hal seperti itu. Bahkan jika mereka patut dibunuh, kamu tidak punya hak untuk membunuh mereka. Kata-kata Reza langsung membungkam Valentino, membuatnya tidak bisa membantah. Oke, aku tidak akan membicarakan masalah di kota kamu lagi. Kita bicarakan kejadian di kota Makmur. Aku tidak perlu menyebutkan berapa banyak orang yang kamu bunuh di kota Makmur, kan? Selain penjaga keluarga Yuanda dan seluruh anggota keluarga Derais, berapa banyak orang yang kamu bunuh secara diam-diam saat pertama kali datang ke kota Makmur? Reza mencondongkan tubuhnya ke depan dan terus berbicara, aura yang keluar dari tubuhnya sangat mencekam. Valentino membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu harus mengatakan apa. Ternyata hal-hal ini telah diselidiki dengan jelas oleh Reza. Memang benar, dunia ini punya mata, tidak akan ada yang luput darinya. Di dunia, tidak ada hal yang bisa disembunyikan selamanya. Kenyataan tidak bisa ditutupi lagi. Valentino, kalau kamu ingin tidak diketahui, kamu tidak boleh melakukan apa-apa. Hanya berdasarkan hal-hal yang sudah kamu lakukan, 100 nyawamu juga tidak cukup. Bab 1809, nama Valentino Wijaya. Kamu benar. Beberapa orang memang pantas dibunuh. Aku setuju. Tapi kalimatnya masih sama. Kamu bukan polisi, bukan tentara. Kamu bukan siapa-siapa. Apa hak kamu menghukum orang-orang itu? Kalau kamu bisa mewakili semuanya, apa gunanya hukum di negara Nagon? Di mana sistem hukum yang sudah mapan itu harus diletakkan? Kata-kata Reza membuat Valentino terdiam. Makna dari kata-kata itu adalah bahkan jika orang-orang itu memang pantas dibunuh, Valentino tidak punya posisi, tidak punya kekuasaan dan hak untuk menghukum orang-orang itu. Coba kamu bilang,
Memangnya kamu tidak pantas dihukum mati? Reza mengetuk mejanya sambil meneguk secangkir teh. Valentino hanya diam. Saat ini, dia hanya bisa diam. Dalam hatinya, timbul rasa putus asa. Gawat. Kali ini, dia benar-benar kesulitan. Sepertinya dia sudah tidak mungkin membalikkan keadaan. Reza berhenti berbicara dan hanya menatap Valentino, merasakan keputusasaan di wajah Valentino. Inilah efek yang dia butuhkan. Dia memang mau mengajukan persyaratannya saat Valentino merasa putus asa. Selama dia memberi harapan pada waktu yang tepat, Valentino pasti akan memegangnya erat-erat, kan? Memikirkan hal ini, Reza merasa sangat puas. Bagaimanapun juga, Valentino hanyalah seorang anak muda. Bahkan jika dia cerdik, Valentino masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Apa kamu sudah memikirkannya? Kalau sudah, akuilah kesalahanmu. Aku akan menyuruh orang membawamu pergi. Ujar Reza dengan nada ringan lalu mengambil protofon di mejanya. Valentino menatap protofon hitam di tangan Reza. Begitu protofon itu berbunyi, maka nasib Valentino mungkin akan berakhir. Setelah dia didakwa bersalah, Dewa juga tidak akan bisa menolongnya. Pada saat ini, perasaan Valentino campur aduk dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia merasa di depannya hanya ada jalan buntu, dia tidak memiliki jalan keluar. Berbagai adegan muncul di pikirannya seperti sebuah film. Pada akhirnya, film itu berhenti di wajah cantik Angel dan juga dua bayi yang belum lahir. Valentino tiba-tiba mendongak lalu menatap Reza dan berkata sambil menggertakkan giginya. Aku tidak mengaku bersalah. Kemudian, Valentino langsung mengulurkan tangannya dan mengambil protofon dari tangan Reza. Reza mengernyit dan bertanya dengan ringan. Kamu itu tidak mau mengaku bersalah atau kamu tidak mau menerima hukuman? Aku bersedia mengaku bersalah, tapi tidak mau menerima hukuman. Kamu bisa memasukkan aku ke penjara, tapi aku tidak boleh mati. Ujar Valentino sambil menggertakkan giginya. Matanya terlihat sangat tegas. Dia tidak bisa meninggalkan Angel sendirian di dunia ini. Apalagi, jika Valentino meninggal kemungkinan besar Angel juga akan mengikutinya. Valentino tentu saja tidak ingin hal seperti itu terjadi. Bagaimana kalau aku bersikeras mau memberimu hukuman mati? Kening Reza berkerut dan nada bicaranya terdengar agak tidak senang. Valentino meletakkan protofon Reza secara perlahan. Kemudian, ekspresinya yang awalnya gugup perlahan-lahan menjadi tenang. Asosiasi Valentino Empire memiliki cabang di 136 kota. Distrik komersial Reverso mengendalikan lebih dari 85% ekonomi kota makmur. Dunia ahli bela diri di kota Vero akan kacau kalau tidak ada saya. Dengan adanya saya di kota kamu akan tetap aman dan damai. Kalau saya mati, kota kamu dan kota Vero akan kacau, kota Neo juga akan kacau. Asosiasi Valentino Empire dan Asosiasi Distrik Komersial Reverso yang bernilai ribuan triliun akan menghilang dari negara Nagon. Cabang grup global akan menarik investasinya dan meninggalkan pasar domestik. Valentino menatap Reza dan berkata dengan penuh energi. Kali ini, gantian Reza yang terdiam. Dia benar, kekuasaan memang lebih kuat dari uang. Namun, semuanya ada batasnya. Ketika uang sudah mencapai tingkat tertentu, uang akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Kalau negara Nagon yang begitu besar tidak didukung uang dan tidak ada dorongan ekonomi, negara ini tidak akan bisa berkembang. Reza percaya dengan kata-kata Valentino bahwa Asosiasi Valentino Empire ditambah dengan Asosiasi Distrik Komersial Reverso bernilai ribuan triliun. Jika dana ribuan triliun ini menguap begitu saja dan pindah ke luar negeri, negara Nagon pasti akan mengalami pukulan besar. Selain itu, grup global yang berfokus pada industri properti dan berkontribusi banyak di sini memiliki total karyawan setidaknya 800.000 orang. Kalau grup global menarik investasi mereka dan pergi, berapa banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan mereka? Lalu Asosiasi Valentino Empire dan Asosiasi Distrik Komersial Reverso juga? Jika mereka juga ikut menarik investasi dan pergi, berapa banyak orang lagi yang akan kehilangan pekerjaan mereka?
Pada saat itu, keadaan di dalam negeri tidak hanya akan lumpuh, tetapi akan fatal. Jika perang ini tanpa senjata ini benar-benar dimulai, ekonomi dalam negeri akan mengalami kemunduran 30 tahun dan standar kehidupan penduduk akan mundur beberapa puluh tahun. Reza yang adalah gubernur militer memangnya mampu menanggung konsekuensi ini? Reza terdiam sekian lama. Kemudian, dia mendongak dan berkata dengan nada dingin, "Kamu sedang mengancamku." "Pak Reza, saya hanya ingin melindungi diri," kata Valentino ringan. "Kamu ini sedang mengancamku." Reza mendengus dingin dan tatapannya dipenuhi dengan kedinginan. Dia sudah menjadi tentara selama 60 tahun. Selama itu, tidak ada yang pernah berani mengancamnya. Valentino adalah yang pertama. "Pak Reza, hal-hal yang saya lakukan memang salah. Tapi saya merasa keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Setidaknya, dengan ada saya di sini, pekerjaan para petinggi akan makin mudah. Setidaknya, saya tidak pernah punya maksud untuk melawan negara Nagon. Saya suka negara ini dan saya tidak ingin menyakiti tempat ini. Tapi dalam menghadapi beberapa hal, saya tidak bisa diam saja," kata Valentino dengan tubuh tegak dan gigi terkatup. "Tapi kamu tidak punya kekuasaan. Kamu tidak berhak melakukan itu." Reza juga marah gara-gara ucapan Valentino. "Saya memang tidak punya kekuasaan untuk melakukannya, tapi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Sejak saya memimpin segitiga emas asosiasi Maple Pavilion, saya tidak pernah membiarkan sedikit pun narkoba memasuki negara Nagon dan merusak masyarakat kita. Kalau saya mati, tidak ada yang akan mengendalikan hal ini lagi. Selain itu, tentara asosiasi Maple Pavilion di segitiga emas yang berjumlah hampir 150.000 juga akan dibubarkan. Tentara tanpa pemimpin akan menjadi tentara bayaran. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan." Kata-kata terakhir Valentino langsung membuat mata Reza membelalak karena terkejut. Alasan dia bersedia berbicara panjang lebar begini dengan Valentino karena masalah sulit yang sedang dihadapi negara Nagon saat ini. Masalah tentara bayaran memang membuat keadaan di perbatasan sangat sulit ditangani. Kata-kata Valentino tadi kebetulan menyerang tepat di beban pikiran Reza. Selain itu, Reza juga akhirnya mengerti kenapa beberapa waktu ini, obat-obatan terlarang yang masuk ke negara Nagon menurun drastis. Ternyata semua ini berkat Valentino. Harus diakui bahwa perbuatan Valentino ini adalah bantuan besar bagi negara Nagon. Obat-obatan yang hanya bisa mencelakai orang sangat dibenci semua orang. Sudah banyak keluarga yang rusak atau bahkan ada yang mati karena obat-obatan terlarang. Valentino sendiri yang membunuh sumber segitiga emas. Reza harus mengakui bahwa ini adalah kontribusi yang sangat besar. Namun, kalau Valentino mau menggunakan masalah ini untuk menebus perbuatannya, ini jauh dari cukup. Terlebih lagi, Reza tidak akan mengalah begitu saja. "Kamu bicara panjang lebar, intinya hanya satu. Kamu sedang mengancamku. Valentino, kamu pikir kamu siapa sampai-sampai punya pengaruh sebesar itu? Kamu pikir orang-orang itu akan sesetia itu kepadamu?" Reza melihat Valentino dengan mata membelalak. Dia sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Valentino. Mendengar apa yang Reza katakan, Valentino tertawa. "Saya, Valentino, selalu berbuat sesuai moral. Saya tidak pernah memperlakukan sahabatku dengan buruk. Saya tidak pernah memperlakukan siapapun dengan buruk. Saya benar-benar memberi dan memperlakukan mereka dengan sepenuh hati. Tentu saja, terkadang saya pasti akan bertemu dengan orang yang tidak tahu terima kasih. Tapi semua yang berjalan dengan saya sampai sekarang adalah orang-orang yang sangat setia," ujar Valentino dengan sangat percaya diri. Kemudian, Reza malah makin meremehkan Valentino. "Kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Asal kamu tahu, negara Nagon ini akan tetap beroperasi tanpamu. Sekalipun tidak ada kamu, bumi ini akan tetap berganti siang dan malam, tidak akan terpengaruh sama sekali. Ingat, ketika seseorang yang mati bagaikan lampu yang mati. Kalau kamu mati, tidak akan ada yang menuruti perintahmu lagi." Reza juga sangat percaya diri.
Dia sudah hidup hampir 90 tahun dan sudah melihat terlalu banyak baik dan buruknya dunia ini. Dia tidak percaya pada kesetiaan yang dikatakan Valentino. Menurutnya, ucapan Valentino sama saja dengan ucapan seorang anak SD. Pak Reza tidak percaya? Tanya Valentino dengan nada datar. Tidak. Reza langsung menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku coba telepon seseorang? Tanya Valentino lagi. Silakan, kutunggu. Reza mendengus dingin lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Valentino dan Reza saling memandang selama beberapa detik, lalu Valentino langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Halo, Kak Valentino. Panggilannya tersambung dan terdengar suara dari seberang. Aku mungkin tidak bisa kembali lagi. Valentino terdiam sejenak lalu mengucapkan 6 kata itu secara perlahan. Setelah itu, dia menutup teleponnya tanpa ragu-ragu. Perbuatan Valentino ini membuat Reza agak terkejut. Awalnya, aku pikir kamu akan menangis minta tolong, kata Reza datar. Begitu nama Valentino Wijaya disebut, ada banyak bawahan yang setia akan maju. Untuk apa aku melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu? Ujar Valentino dengan nada datar. Kemudian, dia meletakkan ponselnya di meja. Reza menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Hari ini, dia ingin melihat betapa kuatnya nama Valentino. Apakah Valentino layak dianggap penting olehnya? Detik demi detik berlalu. 10 menit, setengah jam, 1 jam berlalu. Valentino masih tetap duduk diam, seolah-olah sedang mengistirahatkan matanya. Sementara Reza sudah mulai gelisah. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Jangan-jangan kamu berharap bahwa kamu berkumpul di sini dan memaksaku turun dari posisiku? Asal tahu saja, mereka mungkin bahkan tidak bisa menemukan tempat ini. Kalaupun mereka bisa menemukannya dan bisa masuk ke sini, memangnya mereka bisa apa? Kalau mereka berani datang, mereka sudah melakukan kejahatan besar. Kamu, tok. Sebelum Reza sempat menyelesaikan kata-katanya, pintu ruangannya tiba-tiba diketuk. Pada saat ini, kecepatan detak jantung Reza tiba-tiba bertambah cepat. Pak Reza, saya Aji, ada hal penting yang harus saya laporkan. Di luar pintu, terdengar suara Aji yang sangat serius, bahkan sedikit gemetar. Seolah-olah dia mengalami hal yang sangat mengejutkan. Bab 1810, kami menunggu kepulanganmu. Mendengar suara Aji dari luar pintu, Pak Reza agak ragu ingin menjawabnya. Sebenarnya, saat pintu itu diketuk, Pak Reza sudah berfirasat buruk. Bahkan dengan mentalnya yang kuat, dia tak kuasa menahan firasat buruk itu dan hatinya berdebar kencang. Dia telah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa saat dia mengobrol dengan Valentino, tidak boleh ada satu pun yang mengganggunya. Orang lain baru boleh masuk apabila dia memberikan sinyal. Oleh sebab itu, saat ini pasti ada suatu hal penting yang terjadi, sehingga ada yang berani mengetuk pintunya. Lagi pula, Aji sudah mengatakan akan melaporkan suatu masalah penting. Masalah apa? Pak Reza sedikit mengernyit. Dia melirik Valentino sesaat untuk mencoba menemukan suatu petunjuk dari wajahnya. Namun, raut wajah Valentino sama sekali tidak berubah. Dia tetap duduk di tempatnya dengan wajah tenang. Seolah-olah sedang mengatakan bahwa semuanya aman terkendali. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu berani di hadapan Pak Reza. Masuk! Seru Pak Reza pada orang di luar setelah menatap Valentino selama 2 detik. Di luar pintu, Aji tertegun sejenak, lalu perlahan membuka pintu. Aji telah menjadi seorang jenderal sejak usia muda dan bekerja untuk Pak Reza. Dia termasuk seorang anak muda yang berpotensi. Oleh karena itu, biasanya dia suka menyendiri. Namun saat ini, langkah kakinya yang biasanya berat dan kuat menjadi ringan tanpa dia sadari. Seolah-olah dia sedang ketakutan. Ada apa? Tanya Pak Reza sambil merengut menatap Aji yang memasuki ruangan.
Saat ini, wajah Aji terlihat tenang. Akan tetapi, Pak Reza langsung bisa melihat bahwa dia sedang pura-pura tenang. Raut wajah bisa disamarkan, tetapi sorot mata tidak bisa menipu. Saat ini, sorot mata Aji dipenuhi dengan kengerian tak berujung. Masalah apa yang bisa membuat seorang jenderal ketakutan seperti itu? Baru 1 jam berlalu sejak Valentino menelepon dan mengucapkan satu kalimat itu. Masalah sebesar apa yang bisa terjadi hanya dalam waktu 1 jam? Pak Reza, kata Aji dengan suara pelan sambil sedikit membungkuk. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi menutup kembali mulutnya setelah menatap Valentino. Tidak apa-apa, katakan saja, kata Pak Reza sambil melambaikan tangannya setelah melirik Valentino sekilas. Yang benar saja, ini adalah wilayahnya. Konyol sekali jika untuk bicara saja harus sembunyi dari Valentino. Lagi pula, Valentino hanyalah seorang kriminal saat ini, seorang kriminal yang akan dihukum mati sebentar lagi. Aji mengangguk perlahan, lalu mengeluarkan ponselnya dan berjalan langsung ke arah Pak Reza untuk memperlihatkan sesuatu padanya. Pertama, Aji perlahan menyalakan sebuah video berita. Halo, para penonton sekalian, ini adalah Neo News. 20 menit yang lalu, Asosiasi Valentino Empire Kota Neo yang terdiri dari 136 miliarder bersama-sama mengadakan konferensi pers. Belum diketahui tujuan mereka mengadakan konferensi pers saat ini. Sekarang, mari kita langsung menuju ke lokasi konferensi. Setelah reporter itu selesai, kamera berputar dan lokasi video berubah. Di sebuah aula konferensi besar, lebih dari 100 pria dan wanita berjas dan bersepatu kulit duduk di kursi mereka dengan tampang serius. Arvin berada di depan, diikuti oleh Lukman, Andreas, Mark dan bahkan David pun ada di sana. Di masa depan, mereka akan menjadi para pengurus yang bertanggung jawab di berbagai cabang dalam Asosiasi Valentino Empire. Semua orang dalam video itu memiliki aset senilai ratusan miliar, semuanya adalah bos besar. Dengan begitu banyaknya orang yang berkumpul di sana saja sudah membuat banyak orang tercengang. Di bawah panggung, ada banyak sekali wartawan yang meliput berita. Semuanya membawa kamera, memegang mikrofon dan berdesakan ke depan. Sambil menghadap kamera, Arvin tampak serius dan tidak banyak basa-basi. Perlahan, dia langsung mendekat ke arah mikrofon. 136 cabang Asosiasi Valentino Empire sedang menunggu kepulangan Tuan Valentino, kata Arvin memulai pidatonya. Jika Tuan Valentino tidak kembali, kami akan segera menarik kembali investasi kami dan segera membubarkan Asosiasi Valentino Empire dan semua grup yang termasuk di dalamnya. Tuan Valentino, kami menunggu kepulanganmu. Arvin bicara dengan perlahan. Tuan Valentino, kamu menunggu kepulanganmu. Jika Tuan tidak kembali dalam 1 hari, kami akan membubarkan 10 cabang perusahaan. Jika Tuan tidak kembali dalam 3 hari, kami akan membubarkan 30 cabang perusahaan. Lebih dari 130 orang itu berbicara dengan nada rendah dan sorot mata tegas, seakan-akan keyakinan mereka tidak akan goyah. Teorinya masih sama. Raut wajah dan kata-kata bisa dipalsukan, tetapi sorot mata tidak akan bisa menipu. Dari sorot mata Arvin dan lainnya, Pak Reza bisa melihat ketegasan dan keseriusan mereka. Sorotan kamera berhenti di sini, lalu kembali meliput sang reporter. Kita semua dapat melihat bahwa sesuatu telah terjadi pada Asosiasi Valentino Empire Kota Neo yang bernilai hingga triliunan ini. Pak Reza tidak lagi bisa mendengar apa yang dikatakan oleh reporter itu. Otaknya seakan berdengung saat ini. Pak Reza benar-benar tidak menyangka bahwa Valentino memiliki daya tarik yang begitu luar biasa. Ini perlawanan! Pak Reza perlahan mengepalkan telapak tangannya dan menatap lurus ke arah Valentino dengan sorot mata yang ganas. Namun, Valentino bahkan tidak menatap Pak Reza. Dia masih duduk di kursi dengan tenang. Dia telah bekerja keras dan berjuang begitu lama. Apakah pertempurannya di selatan dan utara selama ini sia-sia saja? Dia telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun. Valentino memiliki hubungan yang tulus dengan bawahan-bawahannya.
Hubungan di antara mereka tidak hanya seperti seorang bos dan bawahan. Sekarang Valentino dalam kesulitan besar, bagaimana mungkin mereka diam begitu saja? Inilah kekuatan Valentino. Inilah sumber kepercayaan diri dan kemampuannya. Di mata Pak Reza dan orang-orangnya, Valentino hanya seperti orang kampung saja. Namun, orang kampung pun bisa saja mengerahkan kekuatan yang besar dan menakutkan. Pak Reza, sekarang lihat yang ini, ujar Aji. Dia menghela napas dan mengetuk video berita yang lain. Kama News. Tuan Jackson, Kepala Eksekutif Cabang Domestik Grup Global, sebuah perusahaan multinasional, telah mengeluarkan pengumuman. Cabang Domestik Grup Global memiliki 72 perusahaan real estate besar, 780.000 pekerja migran dan 70.000 karyawan berpendidikan tinggi. Baru saja, Tuan Jackson mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire untuk meninggalkan pasar domestik dan mengajukan pengembalian dana investasi. Melihat ini, jantung Pak Reza berdebar kencang. Grup Global. Meskipun dia orang militer, dia sangat tidak asing dengan nama Grup Global. Karena walaupun Grup Global hanya sebuah perusahaan asing, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan pasar domestik. Biasanya, mereka juga didukung secara spesial oleh para petinggi. Sumber daya dan pengaruh keuangan mereka tidak dapat diremehkan. Pak Reza, masih ada yang ini. Telapak tangan Aji sedikit gemetar dan mengetuk video lain lagi. Asosiasi Barang Antik Kota Vero dengan 326 anggota menunggu kepulangan Tuan Valentino. Kalau Tuan tidak kembali, kami akan membubarkan diri dan mengalihkan fokus kami ke luar negeri. Ag! Geram Pak Reza saat melihat video ini. Bab 1811, Sensasi. Semua anggota yang tergabung dalam Asosiasi Barang Antik Kota Vero adalah orang yang berada. Anggotanya bahkan terdiri dari banyak orang-orang yang berpengaruh dan yang menyukai barang antik. Kekuatan asosiasi ini juga tidak boleh diremehkan. Yang lebih penting lagi, banyak sekali barang antik milik Asosiasi Barang Antik Kota Vero yang tak ternilai harganya. Apabila barang-barang ini berpindah dari domestik ke luar negeri, bukankah hal ini sangat memalukan bagi negara Nagon? Pak Reza, masih ada lagi. Sini, biar aku melihatnya sendiri. Tukas Pak Reza tanpa menunggu Aji selesai bicara. Dia merebut ponsel Aji dan membuka video berita lain. Asosiasi Distrik Komersial Reverso Kota Makmur mengadakan konferensi pers 10 menit yang lalu. Hampir 3.000 pedagang dan hampir 50.000 pelanggan memenuhi jalan-jalan di Distrik Komersial Reverso. Angkat tinggi-tinggi plakat kalian. Kami menunggu kepulangan Tuan Valentino. Di saat yang sama, Asosiasi Distrik Komersial Reverso telah mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan asosiasi, menarik kembali investasi mereka dari dalam negeri dan mengembangkan diri di luar negeri. Kamera menunjukkan gambar lautan manusia di Distrik Komersial Reverso. Para pedagang tidak lagi berdagang dan para pelanggan juga tidak berbelanja. Semua orang secara serentak berdiri di jalanan, memegang papan plakat besar di tangan mereka. Di papan plakat itu hanya tertulis satu kalimat. Kami menunggu kepulangan Tuan Valentino. Puluhan ribu orang berbaris dengan cara yang mengesankan. Pada awalnya, Valentino mengambil alih Distrik Komersial Reverso untuk mengubah situasi dan membebaskan penyewa dari uang sewa yang sangat tinggi. Setelah itu, anggota-anggota manajemen dibersihkan dari atas ke bawah. Kemudian, dengan menggunakan setumpuk uang, Valentino memengaruhi ribuan penyewa untuk melawan kekuasaan keluarga Arden di Kota Makmur. Lalu dia mengadakan pesta karnaval untuk menyenangkan hati orang-orang dan mengontrol hati mereka sepenuhnya. Memang dia menghabiskan banyak sekali uang untuk ini. Akan tetapi, semua hal yang dia lakukan dengan uang ini memberikan hasil yang sempurna. Ribuan penyewa dan pelanggan yang tak terhitung jumlahnya, semua berdiri di setiap sudut Distrik Komersial Reverso untuk mendukung Valentino. Fuh! Pak Reza mengembuskan napas, jarinya tak hentinya bergerak di atas layar ponsel. Pak Reza telah melihat semua berita itu satu persatu. Keluarga Wijaya dari Kota Kamal mengumumkan akan membubarkan diri apabila Valentino tidak kembali. Tuan Besar Finza,
mewakili perkumpulan ahli bela diri kota Fero, juga mengumumkan akan membubarkan diri dan hanya tetap eksis secara nama saja apabila tuan mereka, Valentino, tidak kembali. Pak Reza perlahan membelalakan matanya dan meletakkan ponsel. Raut wajahnya sangat serius. Dia bisa saja mengabaikan perkumpulan ahli bela diri kota Fero. Bagaimanapun, di zaman modern ini, seorang ahli bela diri yang terkuat sekalipun tidak akan menang melawan senjata api. Akan tetapi untuk keluarga Wijaya, meskipun mereka terlihat biasa saja, sebenarnya pengaruh mereka sangat besar dan tidak banyak orang yang tahu. Pada awalnya, Tuan Besar Wijaya meminta sebagian area laut untuk dijadikan wilayah pribadi keluarga Wijaya. Mereka bahkan sampai memiliki sertifikat senjata api untuk membentuk angkatan bersenjata pribadi. Apakah para petinggi menyetujui semua permintaan mereka saat itu hanya karena kontribusi besar mereka? Pasti tidak sesederhana itu. Kota Kamo adalah kota kedua terbesar setelah kota makmur. Meskipun kondisi ekonominya sangat berkembang, lokasinya bisa dibilang tidak strategis. Dengan lokasi di dekat laut, kota ini pasti akan menerima gangguan dari bajak laut dan semacamnya. Apalagi karena berada di perbatasan, kota Kamo sangat mudah disusupi oleh pasukan asing. Sementara itu, keluarga Wijaya memiliki banyak sekali prajurit yang menduduki berbagai area perairan keluarga Wijaya. Oleh karena itu, mereka menjadi tembok penghalang yang membentengi kota Kamo dari para bandit. Faktanya, keluarga Wijaya sudah seperti pelindung kota Kamo. Mereka diam-diam menangkal bandit asing serta menjaga kedamaian dan keamanan kota Kamo. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Ini juga merupakan perjanjian yang disepakati antara Tuan Besar Wijaya dan para petinggi. Inilah mengapa keluarga Wijaya bisa memiliki angkatan bersenjata dan sertifikat untuk memiliki senjata api. Apabila keluarga Wijaya membubarkan diri, pelindung kota akan langsung hilang. Selanjutnya, akan sangat mudah bagi pasukan asing untuk menyerang kota Kamo. Pak Reza perlahan duduk di kursi. Sorot matanya akhirnya menunjukkan kegelisahan dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan-kekuatan besar ini satu persatu menjawab panggilan. Tekanan demi tekanan menyerangnya tanpa henti. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk melawan para petinggi. Satu-satunya tujuan mereka hanyalah menunggu kepulangan Valentino. Mereka melakukan ini tanpa melanggar hukum. Siapa yang bisa menghukum mereka? Inti masalahnya adalah hasil seperti apa yang akan didapat Valentino dari semua ini. Tekanan demi tekanan dari segala penjuru negara Nagon berkumpul. Sepotong besi yang sangat berat seakan-akan menekan kepala Pak Reza saat ini. Dengan tekanan sebesar ini, siapapun pasti akan kewalahan menghadapinya. Pak Reza panik dan pupil matanya menegang. Bagaimana bisa Valentino memiliki pesona yang sebesar ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang bersedia membantunya tanpa memikirkan konsekuensinya? Pak Reza, lihatlah berapa banyak orang yang bersedia mendukungku, kata Valentino. Lihat baik-baik betapa kuatnya nama seorang Valentino. Lanjutnya sambil membuka mata dan menatap Pak Reza dengan tenang. Sorot matanya tampak tenang, tetapi penuh karisma yang kuat. Pak Reza masih bisa bertahan, tetapi Aji sudah gemetar sepenuhnya dan tidak bisa berkata apa-apa di tempat. Saat ini, meskipun Valentino sendirian di sini, di belakangnya seakan-akan berdiri segerombol pasukan. Semua orang berteriak marah dan menunggu kepulangannya. Valentino, kamu sudah gila! Teriak Pak Reza. Apa kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Ini tindak kejahatan besar. Seru Pak Reza sambil memukul permukaan meja dengan keras. Dia seketika berdiri. Valentino masih duduk di kursi dengan tangan terlipat di depan dada. Dia menatap Pak Reza dengan tenang. Sesaat kemudian, Valentino perlahan berbicara. Sejak awal sampai akhir, aku sangat mencintai negara Nagon. Aku terus berharap negara Nagon bisa berkembang makin maju. Semua hal yang kulakukan ini hanyalah untuk melindungi diri dan memastikan keselamatan diriku sendiri. Urai Valentino. Kata-kata Valentino itu singkat, tetapi membuat Pak Reza makin kesal.
Kalau orang-orang ini meninggalkan negara Nagon, mereka juga akan kehilangan banyak uang. Perjuangan keras kalian selama ini juga akan hancur begitu saja. Kalaupun berkembang di luar negeri, kalian juga harus mulai dari awal lagi. Balas Pak Reza. Dia mencondongkan tubuh ke depan sambil berinisiatif menjelaskan pro dan kontra pilihan Valentino. Namun, hati Valentino akhirnya menjadi santai. Kata-kata Pak Reza ini telah menunjukkan bahwa hatinya sudah panik. Menghadapi kekuatan dan tekanan yang begitu besar, tentu saja tidak ada siapapun yang bisa tetap tenang. Mereka tidak takut. Aku pun sanggup menanggung kerugian ini, kata Valentino. Dia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil ponsel dari meja. Gerakannya sangat santai. Kamu terlalu naif, tukas Pak Reza. Kuberitahu, ya. Membunuh seseorang sebagai hukuman atas sebuah kejahatan besar merupakan suatu hal yang bisa diterima. Tidak ada siapapun yang bisa melindungimu hari ini. Teriak Pak Reza. Dia merasa martabatnya telah diprovokasi. Pak Reza, lihat ini, kata Aji setelah menarik napas panjang dan menyerahkan ponselnya pada Pak Reza. Pak Reza dan Valentino saling menatap selama hampir setengah menit. Setelahnya, Pak Reza perlahan berbalik untuk melihat layar ponsel. Bab 1812, Surat Undangan. Saat ini, tagar nomor 1 di laman Instagram adalah, Tuan Valentino, kami menunggu kepulanganmu. Selain itu, postingan yang berhubungan juga telah menerima lebih dari 600 juta suka. Berita yang berjudul, Tuan Valentino, kami menunggu kepulanganmu, juga telah memenuhi kolom pencarian utama. Dalam sekejap, seluruh negeri gempar. Beberapa orang tahu bahwa Tuan Valentino yang dimaksud itu adalah Valentino Wijaya, sedangkan beberapa orang lain terus menerka-nerka identitas Tuan Valentino. Pada saat yang sama, berbagai forum luar negeri dan platform sosial juga mulai membahas tentang berita ini. Hanya dalam 5 menit, berbagai perusahaan besar dari luar negeri telah mengirimkan surat undangan kepada Valentino. Negara Amari menyambut semua orang di Asosiasi Valentino Empire dan Asosiasi Distrik Komersial Reversu untuk bergabung bersama kami. Kami akan mengurangi dan membebaskan pajak bea cukai selama 3 tahun untuk kalian semua dan sepenuhnya mendukung kalian dalam mendirikan bisnis di negara Amari. Negara Inggris menyambut kalian semua untuk bergabung dengan kami. Kami akan mendukung kalian dengan penuh semangat dan mengurangi pajak perdagangan selama 3 tahun. Negara Jawara menyambut kalian semua untuk bergabung. Kami akan mengurangi pajak perdagangan selama 5 tahun. Tak lama kemudian, ada kejutan besar dari berbagai kalangan bisnis luar negeri. Maksud dari negara Amari serta negara-negara tersebut sangat sederhana, yaitu, negara Nagon tidak menghargaimu, tapi kami menghargaimu. Walau mereka tidak menginginkanmu, kami menginginkanmu. Kami tidak hanya akan mendukung pasukanmu segenap hati, kami juga akan memberi keringanan dan pembebasan pajak dan kami juga akan memberi dukungan yang sebesar-besarnya. Reza pun terdiam saat melihat fenomena ini. Kalau seseorang dengan pengaruh sebesar itu keluar dari negara Nagon, ekonomi negara pasti akan menurun dengan drastis. Selain itu, orang itu malah akan membuat kekuatan negara lain melambung dengan drastis. Kalau begini, bukankah nantinya negara Nagon akan mengalami pukulan yang lebih besar? Sebelum Reza sempat berbicara, berita terbaru lainnya mulai bermunculan lagi. Isi pidato Ketua Kedutaan Besar Negara Amari di negara Nagon menyatakan bahwa mereka akan mempermudah prosedur imigrasi Tuan Valentino. Selain itu, negara Amari akan maju untuk bernegosiasi dengan pihak domestik dan mengawal Tuan Valentino ke negara mereka secara pribadi. Berita ini membuat seluruh negari gempar. Demi satu orang, negara Amari akan melakukan hal sebesar itu. Namun, siapapun tahu bahwa Valentino bukanlah satu orang biasa. Dia mewakili golongan bisnis elite dan kelompok produktif lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya mempunyai aset bernilai puluhan kuadriliun, serta kekuatan yang memungkinkan mereka untuk bisa bangkit dengan cepat. Reza gemetaran. Tangannya menopang meja dan matanya membelalak. Dia akhirnya mulai merasa panik. Di matanya,
Valentino adalah orang yang melakukan kejahatan keji dan bisa langsung dibunuh kapan saja. Di mata orang luar, Valentino adalah aset yang direbut oleh belasan negara. Reza memukul meja dan berseru dengan marah. Sampaikan kepada penanggung jawab utama kedutaan besar negara Amari, kalau mereka berani beromong kosong lagi, aku akan membombardir kedutaan besar. Baik, jawab Haji tanpa berani melawan sama sekali. Dia pun buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar untuk menelpon seseorang. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Reza semarah ini. Reza memegang meja dengan kedua tangan dan menatap Valentino dengan marah. Sulit baginya untuk percaya bahwa emosinya meledak gara-gara seorang anak muda seperti Valentino. Secara tak disangka, ternyata Valentino lebih hebat daripada dugaan mereka. Pak Reza, aku tidak ingin mati. Setidaknya, untuk saat ini aku belum boleh mati. Ucap Valentino yang sedang duduk di kursi sambil menatap Reza dengan tenang. Fuh! Fuh! Reza terus menarik napas dalam-dalam, tapi wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat dan sudut bibirnya juga perlahan membiru. Energi vital dan aliran darah yang tidak lancar, pembuluh darah sesak dan kesulitan bernapas. Apakah Anda mengidap penyakit jantung? Ujar Valentino sambil melirik sebuah botol kecil berisi pil penenang jantung instan yang terletak di atas meja. Plap! Sebelum dia sempat mengulurkan tangannya untuk mengambil obat di atas meja, tubuh Reza sudah berubah lemas di kursi. Tanpa berpikir panjang, Valentino langsung bergegas ke sisi meja, membuka mulut Reza dan memberinya beberapa pil penenang jantung instan. Sesaat kemudian, napas Reza berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan matanya perlahan terbuka. Lancang sekali kamu! Valentino, apakah kamu mau mati? Saat itu, Aji kebetulan kembali. Melihat Valentino yang sedang memegang dagu Reza, Aji pun mengeluarkan pistolnya tanpa ragu. Kalau Reza terkena serangan jantung lagi, kamu saja yang menyelamatkannya. Ucap Valentino sambil mendengus dengan cuek. Kemudian, dia perlahan menurunkan telapak tangannya dan duduk di tempatnya lagi. Aji tertegun sejenak dan buru-buru menghampiri Reza sambil menyimpan pistolnya. Dia juga tahu tentang penyakit jantung Reza. Reza mengembuskan napas dan perlahan melambaikan tangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, dia hanya memberiku 2 butir pil." Aji melirik Valentino dan mendengus dingin. Aji mengangguk, kemudian melaporkan situasinya kepada Reza. Pak Reza, aku sudah melakukan hal-hal yang Bapak minta. Saat mendengar perintah dari Anda, orang-orang luar negeri itu seharusnya akan berhenti. Saat mendengar laporan ini, Reza pun terlihat lebih lega. Namun, bahkan jika mereka berhenti, dampak di dalam negeri pasti tidak akan berkurang. Dengan bergabungnya kekuatan sebanyak itu, mereka tidak mungkin akan bisa menangkal akibat dari konferensi pers semacam itu. Tapi kalau dibiarkan lebih lama lagi, masalah ini akan menjadi makin heboh. Para pekerja, terutama pekerja kantor, buru-buru memposting postingan tentang topik ini di media sosial seperti Instagram Story. Asosiasi Valentino Empire, Asosiasi Distrik Komersial Reverso dan Grup Global. Jangankan faktor lain, dari ketiga perusahaan pemimpin bisnis ini saja, berapa banyak pendapatan pajak yang bisa dihasilkan negara dalam setahun? Berapa banyak buruh, pekerja kerah putih dan kaum elite di industri yang terlibat dalam berjalannya ketiga perusahaan ini? Karena itu, kalau ketiga perusahaan ini membubarkan industri mereka di dalam negeri, berapa banyak orang yang akan menjadi pengangguran? Berapa banyak orang yang akan kesulitan membayar uang sekolah anak-anak mereka? Berlututlah kepada Asosiasi Valentino Empire sambil memohon supaya mereka tidak pergi. Tulislah surat permintaan militer untuk memohon kepada grup global untuk tidak pergi. Setelah bekerja untuk 3 perusahaan berbeda, hanya Asosiasi Valentino Empire lah yang memberikan perawatan terbaik dan paling manusiawi. Aku tidak mau melepaskan pekerjaan ini. Kami memohon untuk ikut bersama Tuan Valentino. Reza menggunakan kekuatannya untuk menekan para pemilik bisnis luar negeri yang tidak jujur itu, tapi hal itu malah berbalik dan membentuk badai opini publik yang baru.
Bagaimanapun, masalah ini sudah melibatkan banyak orang. Aji melihat ponselnya dengan mata terbelalak dan tidak bisa menahan seruannya. Pak Reza, sesuatu telah terjadi. Reza melirik Valentino sesaat, lalu buru-buru bertanya. Ada apa? Pada saat ini, Valentino masih sangat tenang dan hanya duduk di posisi semula. Dia bahkan mengambil secangkir teh dingin dan meminumnya dengan postur yang sangat santai dan tenang. Lebih dari 1 juta orang telah membentuk, ucap Aji sambil melirik Valentino, tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Valentino yang mereka anggap tidak berguna itu ternyata memiliki kekuasaan yang begitu menakutkan. Hal ini benar-benar sulit dipercaya. Reza yang resah pun terus memukul meja dengan kuat sambil berseru. Membentuk apa? Katakan! Lebih dari 1 juta orang telah membentuk asosiasi perlindungan Valentino. Mereka semua memohon supaya Valentino segera dipulangkan. Bab 1813, Menusuk Sarang Lebah. Aji menatap layar ponsel dengan mata terbelalak, lalu menggertakkan giginya dan membacakan judul berita tersebut kata demi kata. Semua platform sosial utama dan media berita telah menciptakan badai opini publik sedemikian rupa. Banyak orang bahkan tidak mengetahui siapa itu Tuan Valentino, tetapi mereka tahu bahwa jika Tuan Valentino ini tidak kembali, mereka akan langsung kehilangan pekerjaan mereka. Asosiasi ini tidak hanya terdiri dari karyawan perusahaan-perusahaan di bawah asosiasi Valentino Empire, tetapi juga dari perusahaan dan komunitas lain. Sebabnya adalah karena asosiasi Valentino Empire, asosiasi distrik komersial Reverso, serta grup global merupakan 3 pemimpin ekonomi negara. Bayangkan saja, berapa banyak perusahaan dan komunitas yang bergantung pada mereka? Mari buat sebuah contoh yang sangat sederhana. Grup global bergerak di bidang real estate. Produksi bahan bangunan saja sudah bisa menafkahi puluhan hingga ratusan perusahaan besar, sedangkan asosiasi Valentino Empire dan asosiasi distrik komersial Reverso juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di berbagai bidang. Produksi membutuhkan bahan, pekerja, transportasi, aliran dana dan lain-lain. Perusahaan dan komunitas tersebut terkait dengan ketiga perusahaan ini dengan sangat erat, persis seperti proses membangun rumah yang membutuhkan semen dan pasir, batu bata dan beton dan berbagai hal lainnya. Mana mungkin perusahaan-perusahaan kecil itu bisa bertahan tanpa pesanan dari perusahaan-perusahaan besar di bawah Valentino? Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak tahu siapa itu Tuan Valentino, mereka tidak ragu untuk bergabung dengan asosiasi perlindungan Valentino. Jutaan, jumlah orang bergabung telah mencapai jutaan orang. Jumlah ini juga terus meningkat hingga sudah mencapai puluhan juta orang. Orang-orang ini bahkan belum pernah bertemu Valentino dan bahkan tidak tahu siapa dirinya. Namun, pada saat ini mereka semua bergabung dan berseru agar Valentino dipulangkan. Wash! Reza benar-benar terkejut hingga napasnya tersendat. Pada saat ini, ekspresi wajah Reza dan Aji menjadi sangat kusut. Mereka terlihat seolah-olah mereka baru saja menendang sebuah pelat baja setebal 10 cm. Mereka telah menusuk sarang lebah. Ruangan itu pun menjadi sunyi senyap. Reza tidak berbicara, sedangkan Aji menyimpan ponselnya. Karena situasinya sudah begini, mereka tidak perlu menonton berita lagi. Gelombang kuat yang diciptakan oleh Valentino sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya dan telah membentuk badai yang sangat besar. Semuanya sudah cukup bagi mereka untuk tidak meremehkannya lagi. Ruangan tersebut dipenuhi keheningan yang mematikan. Reza dan Aji sama-sama tertegun dan hanya bisa terdiam. Hanya Valentino sendiri yang memegang cangkir sambil mencicipi teh dengan cermat. Reza panik, tapi Valentino tidak demikian. Lagi pula, dia tahu bahwa masalah ini akan segera selesai. Meskipun Reza sangat terpandang dan memiliki status yang sangat tinggi, bukanlah dia yang paling berkuasa. Pastinya, ada beberapa hal yang tidak bisa dia putuskan sendiri, bukan? Oleh karena itu, Valentino tidak merasa panik. Dia hanya sedang menunggu Reza untuk berhenti. Slap! Valentino menyesap teh dengan tenang.
Walau mereka selalu mengatakan bahwa Valentino adalah orang berniat buruk atau dia adalah gangster atau pencuri, nyatanya dia hanya melakukannya untuk melindungi diri sendiri. Reza menggertakkan giginya dan menatap Valentino dengan tatapan yang rumit, lalu berkata, "Valentino, kamu benar-benar mengejutkanku." Valentino dengan lembut menempatkan cangkir tehnya di samping, lalu perlahan menjawab, "Pak Reza, aku akan mengulangi ucapanku tadi. Aku hanya melakukannya untuk melindungi diriku sendiri. Selama sekian lama, setidaknya aku belum pernah melakukan sesuatu yang benar-benar memengaruhi urusan domestik secara langsung." Mata Reza mengilat. Dia sedang membatin apakah yang dikatakan Valentino itu memang benar. Meskipun Valentino menggunakan cara yang cukup kasar untuk menundukkan orang lain, memang benar bahwa setiap kali Valentino menaklukkan sebuah kota, lingkungan keamanan publik dan tingkat ekonomi kota tersebut akan meningkat drastis. Lagi pula, jika semuanya bergantung pada satu suara, urusan apapun akan jauh lebih stabil daripada kekuasaan yang dibagi atau direbut. Valentino bersalah, tapi juga berjasa. Dia memang bersalah, tapi dia juga telah melakukan banyak hal yang benar. Reza berdiri sambil memegang meja dan matanya tertuju lurus ke arah Valentino. Dia pun berkata, "Tapi mau bagaimanapun juga, kalau kamu bersalah, artinya kamu tetap bersalah. Yang benar memang harus dipuji, tapi yang salah juga harus dihukum." Pada saat ini, Valentino secara spontan mengerutkan keningnya. Mungkinkah Reza masih bersikeras ingin menghukumnya secara paksa? Apakah dia benar-benar ingin mempertaruhkan dunia demi bisa menjatuhkan hukuman kepada Valentino? Reza menatap Valentino sambil memicingkan matanya. Apapun ceritanya, hari ini dia tidak boleh membiarkan Valentino pergi. Lagi pula, di mana harga dirinya sebagai gubernur militer jika dia ditekan oleh seorang anak muda? Reza perlahan mengulurkan tangannya untuk mengisyaratkan perintahnya. Aji bersiap-siap mengambil senjata apinya dengan satu tangan, tapi tubuhnya sangat tegang. Tidak peduli siapa itu Valentino, Aji tetap harus mengikuti perintah Reza. Jika Reza memerintahkannya untuk membunuh Valentino, dia harus menembakkan peluru tanpa ragu-ragu. Kueng! Kueng! Di saat yang kritis ini, telepon di meja tiba-tiba berdering dengan kencang. Fuh! Valentino diam-diam menghela napas panjang. Reza berpikir sebentar sebelum mengangkat telepon tersebut. "Ya," jawab Reza dengan tenang. Namun, dia tiba-tiba berdiri tegak layaknya sebuah pensil dan tatapannya tertuju lurus ke depan. Aji juga tidak mengatakan apa-apa dan langsung berdiri tegak, seolah-olah dia tidak berani bernapas sama sekali. "Ya, silakan Anda lanjutkan." Siapakah orang yang layak dijawab dengan sehormat itu oleh seorang Reza yang umurnya sudah hampir 90 tahun? Valentino juga tidak tahu. Sepertinya Aji juga tidak tahu. Hanya Reza sendirilah yang tahu betapa menakutkannya orang di sisi lain telepon itu. "Situasi khusus, perlakuan khusus," ucap orang di seberang telepon dengan tenang. Reza segera menanggapi. "Siap. Kalau kamu punya rencana, lakukan saja sekarang. Kurasa kamu sudah boleh melaksanakannya," ucap orang itu lagi. "Ya," jawab Reza sambil mengangguk. Dia sama sekali tidak berani melawan. Setelah panggilannya berakhir, Reza menghela napas lega dan perlahan meletakkan telepon. Prak! Setelah meletakkan gagang telepon ke tempat semula, Reza menjadi pucat. Setelah itu, dia menatap Valentino dengan tatapan yang rumit. Dia harus membuat pilihan itu, bahkan jika dia tidak ingin melakukannya. Namun, situasi ini sebenarnya tidak buruk juga. Lagi pula, orang itu sudah mengatakannya sendiri, jadi bukan berarti Reza takut pada Valentino. Oleh karena itu, panggilan telepon ini dapat dianggap sebagai langkah mundur bagi Reza. "Valentino!" seru Reza. "Ya," jawab Valentino. Dia tidak takut dan hanya berdiri tegak sambil menatap Reza.
Aku telah menjadi seorang gubernur militer selama lebih dari 60 tahun. Mengancamku adalah pelanggaran yang berat. Aku akan memerintahkan seseorang untuk membunuhmu sekarang juga. Mari kita lihat apakah orang-orang di belakangmu itu benar-benar akan melakukan apa yang mereka katakan. Seru Reza kepada Valentino dengan marah seolah-olah dia telah membulatkan tekadnya dengan mantap. Valentino mengernyit. Bukan ini yang seharusnya terjadi.